zalimun li nafsih. Yang kedua, kelompok muqtasid. Siapa muqtasid? Kelompok muqtasid ini kata Imam Ibnu Katsir adalah orang-orang yang mengerjakan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah. Tapi dia mengerjakan yang makruh-makruh, tidak pernah membiasakan yang sunat-sunat dalam kehidupannya. Tamayang isya na rawatib mana kaya. Tamayang maghrib na rawatib mana. Tamayang subuh na sunat fajar hana. Puasa Ramadan na puasa sunat mutigotan. Tuning kami hana puasa Daud hana puasa Arafah hana puasa 10 Awaidul Hijjah hana puasa Muharram na saput dan tapi ya wajib na manu. Ini kelompok muqtasid namanya. Maka ibadah kita tidak cukup hanya dengan yang wajib-wajib saja. Bahkan kelompok muqtasid ini yang menjadi aktivitas kebiasaannya itu yang makruh-makruh. Yang makruh. Kepun pokoknya, alah memukruh, mukruh. Jadi kita sering meremehkan yang makruh-makruh itu, padahal konsekuensi fikih yang makruh, bila seandainya kita kerjakan tidak dapat dosa, kita tinggalkan malah dapat pahala. Pertanyaannya, kenapa enggak kita tinggalkan supaya dapat pahala? Oh, tak puput memang hana dosa, tapi menyahana tak puput lebih pahala. Pakan baik, mendekan baik tak puput mengenai pahala. Tapi dia tetap tak puput, makruh apa? Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah memberikan informasi kepada kita bahwa ada 3 tipologi manusia dalam beribadah kepada Allah. Tipologi yang pertama kata Quran surah Fatir, kelompok zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa yang menjadi kelompok zalimun li nafsi adalah orang-orang yang mereka mengerjakan sebagian kewajibannya kepada Allah, lalu meninggalkan sebagian kewajiban yang lain. Meninggalkan beberapa perkara yang diharamkan Allah, lalu mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah yang lainnya. Ini diberi nama sebagai tipologi manusia yang zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri. Satu sisi ia mengerjakan kewajiban kepada Allah, tapi ada kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan. Satu sisi ia meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, akan tetapi di sisi yang lain ia mengerjakan apa yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Bahasa sederhana, kelompok zalimun li nafsi ini, maghrib mereka kerjakan, tapi isya mereka tinggalkan. Maghrib isya mereka kerjakan, subuh mereka abaikan. Salat mereka kerjakan, puasa tidak pernah dilakukan. Atau puasa ia kerjakan, tapi salat ia biarkan. Ini namanya kelompok zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Memang ia tidak berzina, memang ia tidak korupsi, tapi makan riba. Memang ia tidak makan riba, memang ia tidak berzina, tapi mencela. Jadi satu sisi ia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, sisi yang lain juga meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Begitu pula sebaliknya. Pertanyaannya, kenapa kelompok ini diberi nama zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri? Karena setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah akan mendapatkan ganjaran, akan diberikan pahala. Nanti di akhirat pahala kita akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah.
Orang nanti pada saat ditimbang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, ia masuk surga. Bila saat ditimbang lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya, ia masuk neraka. Pada saat timbangan amal orang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, ia masuk surga. Masuk surga itu menyenangkan, membahagiakan. Sehingga orang yang beribadah sama dengan menyelamatkan dirinya dari berbagai macam kesengsaraan. Sebaliknya pada saat ditimbang amalnya lebih banyak kejahatan daripada kebaikan, ia akan masuk neraka. Masuk neraka itu menyedihkan, sangat pedih azab Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu sakit tubuhnya, sakit jiwanya, sakit ruhnya, menyakiti tubuh, menyakiti ruh, menyakiti jasad kita, sama dengan zalim terhadap diri sendiri. Maka kalau kita lihat doa para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para Nabi alaihi salam disebut oleh Allah dalam Al-Quran, selalu berdoa kepada Allah, bahkan mereka orang yang sudah dianggap maksum tidak punya salah, tapi sering mengaku salah. Contoh Nabi Allah Musa alaihi salam, suatu ketika pernah melihat dua orang sedang bertengkar, sedang berkelahi. Diceritakan Allah dalam surah Al-Qasas. Yang satu dari kalangan Bani Israel, yang satu orang Mesir pengikut Fir'aun. Mereka bertengkar, berkelahi berdua. Lalu lewat Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada saat lewat Nabi Allah Musa alaihi salam, yang berkelahi dari Bani Israel ini, dia tahu bahawa Nabi Allah Musa ini dari Bani Israel. Karena ia tahu itu golongannya, karena tahu itu adalah bagian daripada hubungan nasab mereka, minta tolong kepada Nabi Musa. Musa, tolong aku mau dibunuh oleh pengikut Fir'aun ini, orang Mesir. Tolong aku. Lalu diceritakan dalam surah Al-Qasas, Nabi Allah Musa alaihi salam fawakazahu. Ada yang mengartikan orang Mesir itu ditolak oleh Nabi Allah Musa. Ada yang mengatakan bukan ditolak, ditonjok sekali. Gitu tiga oleh Nabi Musa. Tapi yang unik, tiga tu mati. Kalau pernah takalan naurung gitu hurung tiga tu mati. Ada na gedeme tu gedeme balah tanya menduaga baru mati itu. Nyanai gogok. Tiga tu mati. Dan ini menggambarkan bahawa Nabi Allah Musa itu kuat. Karena Quran mengatakan Nabi Allah Musa alaihi salam ini qawiyul amin, kuat, terpercaya, kuat, jujur. Kenapa kuat Nabi Allah Musa? Karena lawannya orang kuat. Jadi orang kuat itu lawannya memang harus orang kuat. Siapa orang kuat? Fir'aun. Fir'aun itu orang kuat. Jangankan orang, air saja takut dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun berlayar di atas sungai Nil, bergelombang sungai Nil, Fir'aun sedang berlayar di atasnya. Fir'aun mengatakan kepada sungai ini, hai sungai, tahu enggak siapa yang sedang berlayar di atasmu? Mendengar suara Fir'aun, takut air itu. Begitu ngerinya Fir'aun. Air saja takut. Gelombang laut takut kepada Fir'aun. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul itu sesuai dengan tantangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya, karena di lawan itu adalah penyair-penyair Arab. Maka ketika penyair Arab mendengar Al-Quran, wah ini bukan syair. Ini pasti datang dari zat yang maha agung. Ini pasti dari Tuhan. Ini pasti dari zat yang mulia, Allah Azza wa Jalla. Mereka kalah. Begitu juga yang lain. Nabi Allah Musa alaihi salam punya kekuatan, punya kemampuan oleh Allah, diberikan kemampuan mukjizat di mana tongkatnya bisa menjadi ular. Karena lawannya ahli sihir. Itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memberikan nasihat, bagi penceramah, bagi pendakwah, bagi kita penggiat-penggiat dakwah. Itu model dakwah. Jadi kita harus bicara sesuai dengan lawan kita. Semua harus lengkap perlengkapan. Harus ada silet, harus ada pisau, harus ada kapak. Siapa yang dihadapi? Turunkan sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang dihadapi? Pohon nangka, kapak turunkan. Siapa yang dihadapi? Leher ayam, pisau turunkan. Siapa yang dihadapi?
Kumis sila turunkan. Ini jangan sampai yang kita hadapi kumis, yang kita turunkan kapak. Nyan kami saya mentai baju ego-ego dulu. Karena kita lawan tidak sesuai. Maka pada saat Nabi Allah Musa alaihissalam melihat orang Mesir itu mati, faqadha alaih, disebut dalam Al-Quran mati. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam merasa bersalah. Padahal Nabi itu maksum, sudah dijamin. Dan itu bukan salah. Secara logika manusia saja bukan salah. Tujuannya ingin meleraikan mereka berdua supaya tidak berkelahi. Tidak niat untuk membunuhnya. Tapi merasa bersalah. Ini orang hebat. Ada buku satu berjiwa besar. Orang berjiwa besar itu adalah orang yang mau mengaku salah. Ini jarang kita jumpai orang seperti ini. Yang banyak adalah orang mengkambing hitamkan orang lain untuk membenarkan kesalahannya. Sehingga yang sering kita jumpai bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas yang ia lakukan. Padahal kan bisa saja Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Allah mategi kan gara-gara lo iwi ya Allah. Tapi anak pegah iwi. Walaupun jihiwa memang. Ya Allah ilau hana sengaja memang rencana bunuh lo pula baik kamu awanyan dua. Tapi nyatanya Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah. Doanya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhan, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Ampunilah ya Allah. Orang besar, orang hebat begitu. Kau lagi tanya. Hai kon tanya mau tiga iluai ni. Ditanya lawe nyo jangankan ngurung. Ngangon binatang ditanya ada tema aku salah. Nya ditanya ini antara beda BU ngurung awal. Tak jauh pasai dah belum ko 3 kilo dah puau rumah dah duduk di meja mi paju telemi. So salah, mi salah. Pakon salah, ya paju ngko tanya. Padahal orang tak cek, padahal draw dah salah. Kopu dah belum kot dah duduk di meja nak datuk, nak gantu. Mi aja kanyan makanan ni. Malah menyenami samping kot muluh hanai paju-paju. Yang kon mi atau. Tabak mi ham ke hai paju. Berarti kan mi yang perlelet, draw tu dalet pentaba rumah. Pakon draw tu salah. Maka jihan trip-trip dalam salah. Lagi urung kun puskesmas. Tapi ho yang dajak puskesmas. Menyo puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Yang budoi puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat. Mengobati di dalamnya pusing, keselio, masuk angin. Puskesmas. Tapi karena sering takun puskesmas, kasang bapak-bapak mangat puskesmas. Kita tanam cabai depan rumah. Datang sapi orang makan. Yang salah siapa? Yang salah kita. Yang punya cabai. Kenapa cabai kita enggak kita pagar? Mestinya yang salah yang punya sapi. Kenapa sapinya enggak dipagar? Yang perlu dipagar itu bukan tanamannya, bukan tomatnya, bukan cabainya, bukan bunganya. Yang perlu dipagar sapinya. Termasuk pemilik-pemilik sapinya sekaligus. Itu yang perlu dipagar pakon karena memang lemo yang jak-jak kon capli jak-jak ya lup labah lemo. Tapi karena udah sering seperti itu akhirnya kita bikin pagar rumah kita tinggi-tinggi. Tinggal 3 go, tega dah kunci payah pagi kali dah pegot pulau dah pegot kaca-kaca alam ya tu perampok rupanya payah ada road. Pakon ikan apa le pagi. Kau pun pagi. Baik dah mau lemo. Kau pun pagi, baik dah mau kami. Amadeh po kameng dah bagi. Maka jina ngelung tira dong pegah. Gimana cara dia kenyang kebelah lemong kalau lemong itu ke rumah hukum kalau oh dah pegah angkat peti, ke pegah ke jauh begini mana. Memang dah pegah haji nyo lemong pelalah lemong kalau. Maka ji lemong haji pelalah lemong urang jeut pelalah lemong. Nyo lemong haji. Hadirin yang berbahagia. Nabi Allah Adam alaihissalam diperintahkan Allah, Adam dan istri kau, silahkan kau makan apa saja yang ada di dalam surga ini. Silahkan kau manfaatkan fasilitas surga. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Pohon khuldi. Tapi ini yang dilarang, ini yang bikin penasaran manusia. Merasa bersalah walaupun bukan salah.
Rabbana zalamna anfusana. Nabi Allah Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya karena bertahun-tahun beliau berdakwah mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, menyembah Allah. Tidak mau mereka pergi. Nabi Allah Yunus alaihissalam, singkat cerita, naik kapal, dilemparkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan nun. Di dalam perut ikan merasa bersalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi orang-orang yang berdosa sama dengan dia telah menzalimi diri sendiri. Orang-orang yang tidak ibadah sama dengan orang itu telah menzalimi dirinya sendiri. Ini kelompok zalimul li nafsi. Yang kedua, kelompok muqtasid. Siapa muqtasid? Kelompok muqtasid ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang mengerjakan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah. Tapi dia mengerjakan yang makruh-makruh. Tidak pernah membiasakan yang sunat-sunat dalam kehidupannya. Tamayang insya na rawatib mana kaya. Tamayang maghrib na rawatib hana. Tamayang subuh na sunat fajar hana. Puasa Ramadan na puasa sunat mutigotan. Tuning kami hana puasa Daud hana, puasa Arafah hana, puasa 10 Awaidul Hijjah hana, puasa Muharram na taput dan ini. Tapi ya wajib na mandu. Ini kelompok muqtasid namanya. Maka ibadah kita tidak cukup hanya dengan yang wajib-wajib saja. Bahkan kelompok muqtasid ini yang menjadi aktivitas kebiasaannya itu yang makruh-makruh. Yang makruh. Kepun pokoknya, alah memukruh, mukruh. Jadi kita sering meremehkan yang makruh-makruh itu. Padahal konsekuensi fikih yang makruh, bila seandainya kita kerjakan tidak dapat dosa, kita tinggalkan malah dapat pahala. Pertanyaannya, kenapa enggak kita tinggalkan supaya dapat pahala? Oh, tak buat memang hana dosa, tapi menyahana tak buat lebih pahala. Pakan baik, mereka baik tak buat mengenai pahala. Tapi dia tetap tak buat, makruh apa? Ini kelompok muqtasid. Yang ketiga, yang terbaik, sabiqum bil khairat. Kelompok terbaik. Kata Imam Ibnu Katsir, yang sabiqum bil khairat ini adalah manusia, orang-orang yang mengerjakan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah, tidak pernah mengerjakan pekerjaan makruh. Malah senantiasa ia mengamalkan pekerjaan yang sunat-sunat, bahkan yang mubah sekalipun tidak pernah ia kerjakan. Kenapa? Karena bagi kelompok ini yang mubah itu nggak ada gunanya. Karena konsekuensi fikih yang mubah-mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan pun nggak ada dosanya. Jadi sia-sia saja bagi mereka. Sabiqum bil khairat. Hadirin yang berbahagia. Sabiqum bil khairat. Kata Imam Ibnu Katsir, akan masuk surga tanpa hisab. Dua, kelompok muqtasid akan masuk surga melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kelompok zalimul li nafsih akan masuk surga melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mendidik kita bukan hanya sekedar menjadi kelompok zalimul li nafsih, bukan untuk menjadi kelompok muqtasid. Ramadan mendidik kita selama sebulan penuh agar kita menjadi kelompok sabiqum bil khairat, bukan orang yang menunggu berbuat baik tapi memburu kebaikan. Bahasa hari ini, bukan azan yang menunggunya, tapi dirinya yang menunggu azan. Pantang mendengar ia kebaikan. Pada saat dia melihat ada orang yang layak dibantu, cepat gerakan tubuhnya untuk membantu orang itu. Kenapa? Sabiqum bil khairat. Maka Ramadan sedang mendidik kita untuk itu. Jadi Ramadannya, puasanya kan hanya gayudannya puasa, tagai. Boleh Ramadannya kan hanya temayang-temayang tarawih, tagai. Ada ibadah-ibadah yang lain yang mesti kita biasakan agar kita menjadi kelompok sabiqum bil khairat, sehingga setelah Ramadan kita naik status. Setelah kita identifikasi diri kita selama Ramadan, dari heboh golongannya ira kupat, udzalimul li nafsi, muqtasid, atau sabiqum bil khairat. Oh, menyajina zalimul li nafsi, paling tidak untuk li Ramadan kamu kasih. Yang hari mana ada bubut le walaupun beo. Yang keperintah mandum nada bubut hantom pernah tinggal le. Bila seandainya sudah mencapai muqtasid, naiklah pangkat, naik tingkat, naik derajat. Jadi kelompok sabiqum bil khairat. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.